Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita semuanya senantiasa diberi kesempatan untuk beribadah saum di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat LDK-DDJ dimanapun Anda berada, berbicara tentang lisan, menjaga lisan, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Jadi hadis ini menerangkan bahwa kita harus berkata baik. Kalau tidak mampu berkata baik, hendaknya diam. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi, bahwasannya Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Bunyinya, ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Kemudian Rasulullah menjawab, tahanlah lisanmu dan hendaknya rumahmu menyenangkanmu dengan berzikir, dan menangislah atas kesalahanmu karena menyesal. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sini kita tahu bahwasannya kita harus berhati-hati terhadap lisan kita, menjaga lisan kita, karena sebuah ucapan akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara, maka lebih baik diam saja. Misalnya gini, ada tetangga kita yang sedang mempunyai masalah, nah kita tidak boleh ikut campur. Karena apa? Karena ditakutkan kita salah berbicara, nanti malah masalahnya yang semakin besar. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kita tidak boleh menggunjing, memperolok-olok, menghina. Apalagi misalnya, ini mah nggak apa-apa, cuma candaan saja. Nah, itu tetap saja tidak boleh walaupun hanya candaan. Sebab nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 18, tiada satupun ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, jadi setiap perbuatan kita, terutama lisan kita, itu akan senantiasa selalu diawasi oleh para malaikat dan dicatat sebagai amal perbuatan kita. Nah, kalau kita menjaga lisan kita, maka banyak keutamaannya, yakni kita akan memiliki kedudukan tinggi sebagai seorang muslim. Kemudian dijanjikan surga oleh Allah dan kita akan terselamatkan dari dosa. Juga akan menghindari dari kerasnya hati, karena kan hati kita itu tidak tahu ya. Ada yang luluh, mungkin ada yang keras. Nah, dengan lisan kita terjaga, maka hati kita akan menjadi luluh. Nah, sahabat LDK DDJ dimanapun Anda berada, ada 4 syarat untuk menjadi lisan kita terjaga. Yang pertama, berkatalah dengan perkataan yang benar. Berkata dengan perkataan yang benar. Ketika kita berbicara harus benar. Tidak boleh misalnya berbohong. Tidak boleh ditambahkan, dibesar-besarkan kalau kita sedang membicarakan orang lain. Walaupun itu pembicaraannya benar, keburukan orang lain itu pun tidak boleh gitu. Karena itu termasuk ghibah. Kemudian yang kedua, berkatalah sesuai tempatnya. Jadi ketika kita bicara, ayo berbicara sesuai tempatnya. Kalau diperlukan, kita bicara. Kalau tidak perlu, ya mending diam saja. Kemudian yang ketiga, jagalah kehalusan tutur kata. Nah, sahabat, bahwasannya orang yang bermutu adalah yang selalu senantiasa menjaga kata-katanya, merangkai kata-katanya dengan perkataan yang indah dan baik. Kemudian yang keempat, berkatalah dengan yang bermanfaat. Jadi tidak boleh berkata kalau memang perkataan itu tidak bermanfaat. Jadi lebih baik seperti itu. Kita tidak boleh menggunjing, tidak boleh menggibah,
menghina dan lain sebagainya, perkataan-perkataan yang memang tidak ada manfaatnya bagi kita. Karena apa? Karena perkataan yang kita ucapkan akan menghabiskan amal kita. Emang kita misalnya ibadah, tapi percuma kalau ibadah kita rajin diterima oleh Allah, tapi perkataan kita tidak dijaga. Nah, itu akan menghabiskan amal kita, maka nanti amal kita akan bangkrut seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah. Terima kasih sahabat LDK DDJ. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.